menjelaskan aspek akidah. Yang pertama, konsep tauhid dalam Islam, syirik dan implikasi dalam kehidupan, pengertian dan fungsi ilmu kalam, serta hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya, dan aliran-aliran dalam ilmu kalam klasik dan modern. Langsung saja, konsep tauhid dalam Islam, yaitu ilmu tauhid menjadi dasar pedoman dalam ajaran Islam. Ilmu inilah yang akan membantu manusia menetapkan akidah-akidah keagamaan melalui dalil atau aturan yang jelas. Di samping itu, orang yang mampu menerapkan arti tauhid dengan baik dalam kehidupan, maka akan menjadi individu yang ikhlas dan menerima setiap ketentuan Allah. Yang kedua, syirik dan implikasi dalam kehidupan. Syirik adalah iktikad atau perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah dan hal rububiyah dan uluhiyah. Implikasinya dalam kehidupan adalah pelaku syirik akan kehilangan sifat kemuliaan karena syirik membuat jiwa mereka tunduk dan patuh kepada sesuatu selain Allah yang rendah dan hina. Terhapusnya amal dan kebaikan. Pengertian dan fungsi kalam serta hubungan dengan ilmu-ilmu yang membahas tentang ketuhanan dengan dasar dan pokok pandangan lebih luas. Tinjauan dapat memberikan sikap toleran, memberi keyakinan dan mendalam berdasarkan pada landasan yang kuat, sedangkan fikih membahas soal furu' atau cabang. Yang pertama, untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya. Selanjutnya, dengan cara memberikan suatu garis atau kritik sehat berdasarkan logika. Kemudian, memberikan penguatan landasan keimanan umat Islam melalui pendekatan filosofis dan logis, sehingga kebenaran-kebenaran Islam tidak saja dipahami secara dogmatis atau diterima apa adanya, tetapi bisa juga dipaparkan secara rasional. Selanjutnya, menopang dan menguatkan sistem nilai ajaran Islam yang terdiri atas 3 pokok, yaitu iman sebagai landas akidah, Islam sebagai manifestasi syariat, ibadah dan muamalah, serta ihsan sebagai aktualisasi akhlak. Menjawab problematika penyimpangan teologi agama lain yang dapat merusak akidah umat Islam, khususnya ketika Islam bersinggung dengan teologi agama yang lain dalam masyarakat yang heterogen atau berbeda-beda. Hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya, yaitu yang pertama, ilmu kalam merupakan bagian atau ruang lingkup dari filsafat, karena persoalan-persoalan ketuhanan meluas dalam kenyataan penggunaan dalil akli melebihi dalil nakli. Yang kedua, penyempurnaan ilmu tauhid, ilmu tasawuf merupakan sisi terapan ruhaniyah dari ilmu tauhid. Yang ketiga, ilmu kalam membahas soal-soal dasar dan pokok pandangan lebih luas, tinjauan dan memberi sikap toleran, memberi keyakinan dan yang mendalam berdasarkan pada landasan yang kuat, sedangkan fikih membahas oleh furu' atau cabang. Yang kelima, aliran-aliran dalam ilmu kalam, yaitu klasik dan modern. Khawarij. Firqah Khawarij adalah golongan yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Murji'ah. Firqah Mujri'ah adalah golongan yang muncul pada saat terjadinya pertikaian antara Ali. Golongan ini bersifat netral. Jabariyah. Firqah yang Jabariyah muncul karena menentang kebijakan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam. Qadariyah. Firqah Qadariyah muncul bersamaan dengan Firqah Jabariyah, yaitu karena menentang kebijakan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam dan ajaran mereka meyakini bahwa Allah itu adil.
Yang kedua, menjelaskan aspek adab meliputi adab beribadah, yaitu adab sholat, membaca Al-Quran, dan adab berdoa, adab kepada kedua orang tua dan guru, saudara, teman, dan tetangga, adab terhadap lingkungan, yaitu kepada binatang dan tumbuhan di tempat umum dan juga di jalan. Yang pertama, adab sholat, yaitu berwudu, memakai pakaian atau mukena yang bagus dan tidak ada najis, melaksanakan rukun tertib dan tidak tergesa-gesa. Membaca Al-Quran, yaitu dengan bersungguh-sungguh, memelihara tajwid, berwudu atau suci dari hadas, mulut dalam keadaan bersih, berpakaian bersih, menghadap kiblat, niat lillahi ta'ala, diawali dengan bacaan ta'awud dan bismillah. Selanjutnya adab dalam berdoa, yaitu menghadap kiblat dengan suara yang lembut, menadahkan tangan, khusyuk, yakin akan dikabulkan. Yang keempat, adab kepada orang tua dan guru. Kepada orang tua, tidak boleh membantah jika diperintah oleh orang tua. Tidak berkata kasar, mendengarkan nasihat. Kalau kepada guru harus sopan santun, mengucapkan salam ketika bertemu, membantu jika guru mendapat kesulitan. Selanjutnya, adab kepada saudara, teman, atau tetangga, yaitu dengan bersikap dengan baik, tidak membuat sakit hati mereka, saling menasihati dalam hal kebenaran. Yang terakhir, adab kepada binatang, tumbuhan, atau di tempat umum seperti di jalan. Kepada binatang, kita harus memberinya makanan yang layak, tidak boleh menganiaya seperti memukul, menendang, dan lainnya. Kepada tumbuhan, harus menyirami dan merawat tumbuhan tersebut, bisa dengan memberi pupuk juga. Di tempat umum, di jalan harus selalu menjaga kebersihan, tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau apabila di tempat umum tidak boleh merusak fasilitas yang ada di tempat umum, harus menjaganya. Menjelaskan hikmah kisah teladan meliputi Nabi Sulaiman dan umatnya, Ashabul Kahfi, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, kisah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Nabi Sulaiman dan umatnya. Nabi Sulaiman dengan ilmu dan kekayaan yang dimiliki tidak pernah sombong atau berpaling pada Allah, selalu bersyukur atas nikmat yang diterima oleh Allah, yang diterima dari Allah maksudnya. Ashabul Kahfi, pemuda yang taat pada Allah meskipun dalam ancaman apapun. Mereka bersembunyi di sebuah gua dan tertidur. Tidak menyangka ia tidur sampai pada waktu yang lama. Dari kisah tersebut, kita dapat meneladani ketakwaan, akhlak, dan akidah dalam menganut Islam. Yang ketiga, Nabi Yunus dan Ayub. Memberi hikmah bahwa hanya Allah lah yang mampu memberikan pertolongan. Bersabar terhadap ujian, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kisah Abu Bakar. Kisah Abu Bakar yang mencoba menengahi perselisihan, beliau mencoba memberikan penengah untuk mengawasi suatu permasalahan. Ini memberikan hikmah bahwa jika ada sesuatu masalah, jangan menjadi kompor atau provokasi yang akan membesarkan suatu masalah, tetapi harus menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah. Kita itu harus di tengah-tengah, jangan memihak salah satu supaya tidak terjadi pertikaian yang sangat merugikan nantinya. Selanjutnya, kisah Umar.
yaitu tentang kepeduliannya pada rakyat. Selalu memastikan bahwa rakyatnya tidak ada yang kelaparan, memberikan hikmah pada kita untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, tidak bermegah-megahan padahal rakyatnya kesusahan. Utsman, dengan kesederhanaannya, meskipun banyak harta, ia memberikan hartanya untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan hikmah bahwa sederhana itu baik dengan kecerdasannya dan kedermawaannya. Untuk memberikan harta dalam kebaikan. Jadi tidak bermewah-mewahan, lebih memilih membagikan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat dan yang mengandung kebaikan. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Kisahnya yang selalu menolong orang lain, bahkan pada saat dirinya kesusahan. Diceritakan kisah tentang sepotong roti ini memberikan kita hikmah pada jangan memberi seseorang pelit. Seberapapun harta, sesedikitpun apapun, tidak ada asalkan untuk berbagi.